Baik, kali ini kita berjumpa pada mata kuliah hematologi 1. Untuk pertemuan kali ini kita membahas tentang pendahuluan atau pengantar dari hematologi. Jadi ruang lingkup laboratorium hematologi kalau secara umum itu dibagi dua, yaitu laboratorium klinik pemerintah dan laboratorium klinik swasta. Kedua dari laboratorium ini biasanya lingkup pemeriksaan yang pertama adalah biokimia, hematologi, bidang endokrinologi, transfusi darah, mikrobiologi terbagi dalam bakteriologi, imunologi, virologi, mikologi, dan parasitologi. Yang terakhir adalah patologi, dalam hal ini adalah histologi sama sitologi. Kemudian hematologi sendiri, ini adalah ilmu yang mempelajari tentang darah, terbagi dalam plasma dan sel-sel darah. Untuk volume darah sendiri pada manusia atau pada orang dewasa normal sekitar 5 liter, 55% plasma dan 45% sel darah. Untuk ruang lingkupnya sendiri adalah yaitu ruang lingkup pemeriksaan, yaitu yang pertama darah lengkap, hitung jumlah retikulosit, hapusan darah atau blood smear, laju endap darah, hemostasis, pemeriksaan sumsum tulang, dan pemeriksaan lain terhadap atau terkait etiologi kelainan hematologi. Peran dari pemeriksaan hematologi sendiri ada 3, yaitu yang pertama membantu dalam menegakkan diagnosis kelainan hematologi maupun non-hematologi. Untuk yang kedua, screening awal kelainan atau penyakit. Yang ketiga adalah monitoring atau memantau dari keberhasilan suatu terapi. Untuk darah lengkap sendiri, parameternya ada dibagi beberapa kelompok. Yang pertama adalah kelompok leukosit, kelompok trombosit, kelompok eritrosit, sama nanti ada histogram. Untuk kelompok leukosit sendiri, terbagi yang pertama WBC count atau hitung jumlah leukosit atau sel darah putih. Yang kedua adalah differential counting atau DIF-count. DIF-count sendiri terbagi dalam sel, yaitu yang pertama ada neutrofil, ada eosinofil, basofil, limfosit, dan monosit. Untuk kelompok trombosit, yang pertama adalah platelet atau hitung jumlah trombosit, kemudian platelet distribution width atau PDW, kemudian mean platelet volume MPV, dan platelet create atau PCT. Untuk kelompok eritrosit, yang pertama ada red blood cell atau RBC atau sel darah merah, hemoglobin atau HB, hematokrit atau HCT, mean corpuscular volume atau MCV, mean corpuscular hemoglobin MCH, mean corpuscular hemoglobin content atau MCHC, dan yang terakhir adalah red blood cell distribution width atau distribusi dari eritrosit. Jadi di depan ini adalah salah satu contoh dari suatu pemeriksaan hematologi. Jadi nanti kita sebagai ATLM bertugas untuk melakukan pemeriksaan tersebut, tetapi untuk kesimpulan itu nanti yang berwenang adalah dokter patologi klinis. Seperti di depan ada suatu hasil, di mana yang ada lingkaran merah dan angka itu adalah hasil yang tidak sesuai dengan harga normal. Kita contohkan di sini HB 8,5. Normalnya adalah 11,7 sampai 15,5. Kemudian gambar di samping HB ada panah turun, berarti HB-nya menurun. Kemudian ada RBC, RBC itu red blood cell-nya kalau sesuai dengan hasil adalah normal. Kemudian hematokritnya menurun, ini dapat disimpulkan bahwa
kondisi si pasien terjadi anemi. Kemudian bisa dilihat juga dari indikasi red blood cell, dari MCV, MCH, MCHC, sama RDW, kemudian NRBC-nya. Dari situ disimpulkan bahwa terjadi mikrotik hiperkromik anisositosis. Kemudian saran, setelah mendapatkan hasil tersebut, maka sarannya adalah dilakukan pemeriksaan retikulosit, pemeriksaan hapusan darah, kemudian pemeriksaan iron studies, kemudian hemoglobin analisis. Jadi sekali lagi untuk rekomendasi yang mengeluarkan adalah dokter patologi klinik atau dokter penanggung jawab suatu laboratorium. Kemudian hemostasis, ya. Jadi nanti kita akan belajar tentang hemostasis, yaitu mekanisme fisiologi mempertahankan darah tetap kondisi cair dan di situ terdapat keseimbangan antara pro dan antikoagulasi. Kalau di gambar kita ditunjukkan bahwa keseimbangan dari hemostasis di mana antara bleeding sama clotting ini terjadi keseimbangan. Jangan sampai nanti antara bleeding sama clotting ini tinggi atau rendah salah satu. Kemudian kita juga nanti akan belajar tentang kaskade koagulasi, jadi jalur koagulasi. Masih di hemostasis, ini adalah salah satu pemeriksaan penyaring atau screening untuk pemeriksaan hemostasis. Salah satu contohnya di sini adalah prothrombin time atau PT, INR International Normalized Ratio, kemudian ada APTT atau Activated Partial Thromboplastin Time. Tetapi kalau kita belajar secara manual di pendidikan, biasanya untuk tes penyaring itu ada pemeriksaan bleeding time sama clotting time atau BTCT. Tetapi kondisinya masih menggunakan metode manual. Demikian yang dapat saya sampaikan untuk pengantar hematologi. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa lagi dalam pertemuan selanjutnya. Terima kasih.